kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, ala unabbiukum bi khairi a'malikum, maukah ku beritahu kepada kalian amal yang terbaik, paling baik. Ini tidak ada tandingannya. Bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum, yang paling suci menurut Allah Rabb kalian. Lalu dilanjutkan, malikikum wa arfa'iha fi darajatikum, dan paling tinggi derajatnya untuk kalian. Jadi kalau ngamalkan ini amalan terbaik, paling suci dan mensucikan juga, dan paling tinggi derajatnya, sehingga yang bacanya juga nanti ke bawah tinggi derajat. Lebih baik daripada berinfak emas dan perak, lebih baik dari bertemu musuh di medan jihad, terbunuh di jalan Allah. Udah tidak ada tandingannya nih. Apa coba? Zikrullah ta'ala. Zikir. Jadi Bapak Ibu yang baik, tingkat kebahagiaan, tingkat kemuliaan, tingkat keselamatan, semuanya bergantung kepada zikrullah. Jadi inti masalah kita dalam hidup ini adalah kurang zikrullah. Kita ini terlalu banyak mikir, kurang. Harusnya banyak zikir, kurang mikir. Kata siapa? Harusnya tiap mikir jadi. Karena otak ini bakal mikir terus. Tapi dibawa kemana? Jelas, Bu? Ya sudah, kalau sudah jelas. Jadi inti masalah dalam hidup ini adalah kurangnya zikrullah. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan para nabi, rasul. Menurunkan Al-Quran. Nabi, rasul diciptakan oleh Allah, kitab diturunkan. Apa yang terpenting dari perjuangan nabi, rasul? Adalah memperkenalkan Allah. Jadi rasul, nabi itu tugas terpentingnya adalah, inilah Tuhanmu, engkau hamba Allah. Masih ada yang ngobrol? Kalau masih ada yang ngobrol, nggak apa-apa, saya akan diam. Jadi inti dari perjuangan Nabi, Rasul adalah memperkenalkan Allah. Lalu memperkenalkan harus bagaimana hidup ini supaya sukses. Ini nih perintahnya supaya kamu bisa bahagia sebagai hamba Allah. Ini nih perintahnya. Dan ini larangannya. Kalau kamu melakukan ini, kamu sengsara, ini bahagia. Dan yang ketiga, konsekuensi. Memperkenalkan Allah, memperkenalkan apa yang harus dilakukan dan jangan dilakukan, dan memperkenalkan konsekuensi akibat dari pilihan kita. Tiga ini yang paling penting kita pahami. Kenal Allah, tahu apa yang harus dilakukan, supaya kita dicintai Allah sebagai hamba. Dan yang ketiga, kita harus tahu resikonya nih. Kalau saya ngomong baik apa, ngomong jelek apa. Jelas? Nggak apa-apa nyebut jelas juga, nggak akan berhenti saya bicara. Serba salah katanya. Nyebut jelas mau udahan.
Bu, Pak, Rasulullah SAW bersabda seperti ini, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki orang ini jadi kebaikan baginya, Allah pahamkan agama. Bukan dikasih harta, gelar, pangkat, jabatan, popularitas, cakep, bukan. Kalau orang dikehendaki Allah bekal baik nih dunia akhirat, cirinya adalah paham agama. Bukan tahu ya. Karena ada yang tahu agama tapi tidak paham. Apa bedanya tahu dengan paham? Kalau yang tahu tidak mengamalkan, yang paham mengamalkan. Jadi kalau punya suami gelarnya panjang, kuliah dalam dan luar negeri, jabatannya tinggi, terkenal, tapi tidak paham agama, nah itu belum mendapat kebaikan. Baru dapat cobaan duniawi saja. Punya anak, jangan merasa keren. Anak ngetop, followersnya banyak, dikenal, itu sama sekali bukan tanda sukses. Itu cuma cobaan saja. Jelas? Kenapa paham agama penting? Karena kalau tidak belajar agama, dia tidak kenal kepada Allah. Kalau tidak kenal kepada Allah, bagaimana? Dia tidak akan ingat Allah. Kalau tidak ingat Allah, bagaimana? Dia tidak akan tenang dalam hidupnya. Karena ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Camkan, hanya dengan mengingat Allah hatimu akan tentram. Alhamdulillah, bawa anak ke masjid daripada ditinggalin di rumah sama siapa ya. Tinggal panitia aja ngajak mainnya di mana ya. Kalau ngajak main di sini jadi kompetitor saya. Apa-apa. Lebih baik anak main di masjid daripada main di tengah jalan. Ya kan? Lanjut. Coba. Oke, ada mikrofon. Bang Riko, boleh berdiri? Bang Riko, tolong jelaskan Malcolm X. Sepanjang pengetahuan saya, Malcolm X adalah salah satu pejuang Islam di Amerika Serikat, berkulit hitam. Segitu ya? Iya. Oke, baik. Nggak ada masalah, jangan takut salah. Tunggu dulu, belum selesai. Tolong jelaskan Marilyn Monroe. Marilyn Monroe adalah bintang Hollywood era 50-an di zaman Presiden F. Kennedy. Waduh. Berarti beliau tahu, makanya bisa sedikit menjelaskan. Ya. Nah, sekarang tolong jelaskan Idi Amin. Idi Amin, Presiden Uganda, mantan, yang dihukum mati dengan digantung. Oh iya? Setahu saya itu. Saya malah baru tahu. Orang hanya bisa menjelaskan sesuai dengan yang dia tahu. Sekarang tolong jelaskan semua pertanyaan tadi dalam bahasa Eskimo. Gak bisa, tidak salah. Gak bisa, karena tidak ada ilmunya, benar? Bagaimana orang ingat Allah, yakin ke Allah, menceritakan tentang Allah kalau tidak ada ilmunya? Terima kasih, Bang Riko. Saya tadinya sebetulnya ngarep-ngarep Bang Riko nggak tahu, tapi tahu terus nih. Penyiar ya, banyak belajar. Jadi Bu, kalau orang nggak belajar agama, tidak kenal Allah.
Kalau orang tidak kenal Allah, dia tidak tenang. Dia akan menuhankan selain Allah. Dia menuhankan harta, gelar, pangkat, jabatan, popularitas, penampilan, syahwat, amarah, casing. Gitu aja hidupnya. Mengabdinya kepada makhluk, benda, dunia, nafsu. Gak ada bahagianya. Pasti itu. Makanya tidak usah heran kalau kita lihat berita-berita, ya, oh ini ada aparat melakukan ini. Ya nggak usah heran sama sekali. Kalau orang tidak paham agama, ya itu aja yang dicarinya. Halo? Kenapa ini begini, begitu kan udah pernah dibahas. 2 penyebab orang tidak berbagus akhlaknya. Pertama, dia tidak paham agama, lemah pemahaman agamanya. Yang kedua, dia lemah jiwanya, kalah oleh nafsu. Cuma 2 ini. Makanya kalau Ramadan mau sukses, 2 ini kuncinya. Harus banyak belajar. Pertanyaannya, kenapa menjamur majelis taklim, terutama ibu-ibu, saya tidak boleh suudzon. Tapi perubahan yang paling nyata itu pada seragamnya. Akhlak tetep ngomel, ngobrol. Saya lihat itu di medsos, malu sebetulnya, saya itu malu ya. Ada wanita berjilbab ngomongnya jelek. Enggak mungkin orang beriman berani bicara seperti itu. Ada yang berjilbab selingkuh, berzina. Ada yang berjilbab korupsi. Ada yang berjilbab ngetet. Misalnya sudah nggak boleh ngetet jilbabnya. Sehingga dia larinya tuh seperti pakai pakaian selem kemana-mana. Kenapa? Pasti kurang paham agamanya. Kalau paham, dia tidak sembarang bicara. Tidak sembarang pakaian. Tidak cukup hanya pakai jilbab. Kalau tidak disertai ilmu, iman tidak kuat. Tidak disertai mujahadah, kalah oleh nafsu. Jadi Bu, saya sangat menaruh hormat kepada Bapak Ibu yang menyengajakan datang ke pengajian. Masya Allah, ini nikmat besar. Sebagian orang hari ini, jam ini tidak sedang ingat Allah. Benar? Bapak Ibu diberi taufik oleh Allah ke sini. Nafsu nggak suka ke sini, ada aja alasannya. Dan di sini juga digoda terus supaya sibuk posting. Daripada dengerin yang nggak apa-apa, jangan dimatiin. Nanti saya kepotong. Bukan tidak boleh posting, hadirin. Itu juga dakwah ya. Tadi udah belum? Pas datang di posting, tuh Agimnya datang tuh. Seperti makhluk langka gini. Bu, ini penting kita ya. Jadi belajar agama itu tidak identik langsung soleh. Ada 4 tingkatannya. Masih ingat? Tahu, paham, bisa, istiqomah. Nah, mulia itu di istiqomah. Karomah itu di istiqomah. Apakah tahu agama langsung soleh? Oh, beda. Tahu itu asal dapat informasi, tahu. Kalau paham itu belajar dengan sungguh-sungguh. Sedangkan bisa itu harus dengan riyadhah, melatih diri dan mujahadah sungguh-sungguh, baru bisa. Dan istiqomah itu hadiah dari Allah bagi yang konsisten mujahadahnya. Baru nanti nempel. Seperti belajar ikhlas, mukhlisin. Udah ikhlas, mukhlasin. Setan tidak berdaya menipu mukhlasin.
Jadi kalau ibu-ibu pulang dari sini langsung merasa solehah, gagal. Karena pulang dari pengajian itu harusnya merasa jadi kurang soleh. Kan jadi tahu kesalahan kita, betul tidak? Tuh kan nggak setuju, ya udah solehah sana yang. Bu, sama ibu terus, dan ibu yang lebih banyak. Pak, kan kalau lelaki, kenapa hari Selasa jarang pengajian? Jelas, pengajian laki-laki kerja loh. Ini jadi gimana? Yang ada di sini itu satu adalah pemilik perusahaan, ya kan? Nah, udah itu aja yang bikin saya bahagia, Pak. Nah, nggak enak nyebut pengangguran. Kita harus 1001 alasan berbaik sangka. Jadi, Bapak Ibu, sekali lagi, Ramadan yang akan datang itu dua intinya. Kalau kita ingin jadi orang yang selalu konsisten ingat ke Allah, berakhlak baik, tiap hari harus berusaha paham ilmu. Orang paham lebih bisa menjelaskan. Kalau tahu tidak bisa menjelaskan. Nih contoh, ibu tahu sabar? Jawab. Tahu sabar? Paham sabar? Nah, jelasin. Nah, kalau begini pasti nggak paham. Kalau tahu dengan paham, paham itu bisa menjelaskan. Makin bagus penjelasannya, berarti makin paham. Dan dari sana udah dekat kepada amal. Kalau dari tahu, sabar, bisa sabar jauh. Karena harus ada paham. Nah, belajar seperti ini langkah menuju paham. Tapi pulang dari sini belum tentu bisa mengamalkan. Kecuali yang bertekad riadoh mengamalkan ilmu. Baru begitu. Nah, titik lemah kita ya belajar itu pertama dari awal niatnya suka kurang jelas. Mau kemana nih ke pengajian? Wih seneng loh di sana rame-rame lah. Rame-rame. Kita udah lama nggak lihat si Agim. Kita lihat yuk model apa sekarang gitu. Aduh. Jadi seperti ini barang antik ya. Ada juga yang ke sini, pusing di rumah banyak urusan, nih ke pengajian lah. Ada di rumah kerjaan banyak, gak beres-beres, ngaji aja lah. Ada juga, saya punya tas baru nih. Teman-teman belum pada tahu, semangat itu ke pengajian. Tidak semua yang datang ke majelis taklim ingin dekat dengan Allah. Ada yang rutinitas saja. Datang. Ayo kita sekarang ke sana naik bis, pergi. Enggak jelas niatnya. Padahal innamal a'malu binniyat. Hati-hati, luruskan niat ke sini. Kalau enggak ada pahalanya nih. Ya beneran. Belum tentu. Bu, Pak, tahu nggak orang yang masuk neraka gelombang kedua? Orang yang belajar agama dan mendakwahkannya, belajar Quran dan membacanya. Ada yang tidak ke surga, padahal ilmu agamanya banyak, dakwahnya sering, Qurannya tahsinnya sempurna, hafalannya banyak, suaranya merdu, tapi kenapa tidak ke surga? Tahu penyebabnya? Karena lebih sibuk cari kedudukan di hati makhluk dengan ilmu agama, dengan dakwah, dengan bacaan Qur'annya. Ingin disebut ustadz, kiai, syekh, dai kondang, ulama, dan dia senang sekali dengan sebutan itu. Kadang dusta kamu. Diseret dalam keadaan tertelungkup masuk neraka.
tidak kurang ilmu agamanya, tidak kurang dakwahnya, tidak kurang Qur'annya, dalilnya, tapi hatinya ingin disebut qori, qori'ah, hafiz, hafizah, dan itu yang jadi niat kenapa dia belajar, kenapa dia ngaji. Tuh, itu niat. Sok ibu ngirim paket berlian, salah alamat, gak nyampe. Benar? Ustaz Rosyid ini nanti yang kedua dihisab. Sama saya juga. Aduh, enggak. Kalau enggak hati-hati ngejengkang ini. Kalau niatnya ingin dikagumi jamaah, ingin diundang ke sana sini, ingin dihormati sebagai syekh, kiai, udah selesai, tidak ada. Walaupun ilmunya banyak, artinya dia tidak paham agama. Karena orang yang paham, mesti dia berusaha ikhlas. Jelas, Bu? Jadi penyebab pertama kenapa kita sulit mengamalkan ilmu, dari awal bukan niat mau dekat ke Allah, tapi pengen dunia dengan ilmu agama. Yang kedua, kenapa orang mak-mak, bapak-bapak ke pengajian kurang ngepek? Yang kedua namanya ilusi ilmu. Dia merasa langsung soleh karena tahu. Jadi langsung merasa udah jago berkuda gara-gara dengar ilmu kuda. Nggak nyambung. Ada yang langsung merasa soleh gara-gara udah dengar ceramah. Langsung senang berdebat. Itu orangnya suka gibah. Si ibu itu kerjanya ngejelek-jelekan orang. Hukumnya haram, tahu gibah itu. Tahu nggak ciri orang gibah? Ciri orang gibah itu ngomongin kejelekan orang di belakang. Kalau dia tahu, itu dia tidak suka. Itu gibah. Surat Al-Hujurat ayat 12 jelas di sana. Orang yang suka gibah itu suka seperti orang yang makan daging bangkai saudaranya yang sudah mati. Haram. Nah, si ibu itu tukang gibah. Nah, jelas ya. Dia penjelasannya bagus. Anak-anak, sabar. Sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Jadi orang nggak sabar benar. Kamu pengen dicintai Allah? Sabar. Ha? Mantap sekali dalilnya. Dan itu sering terjadi, hadirin. Dia tahu, dia berdalil seakan-akan dia udah jadi soleh. Namanya ilusi ilmu. Pasti hobinya berdebat. Gitu. Berdebat. Pak, jangan suka berdebat. Siapa yang suka berdebat, Bu? Nah, udah berdebat lagi. Lanjut. Kelihatannya tertekan gini nih. Yang ketiga, ada orang yang belajar agama nih kayak kita gini, tapi fokusnya hanya amalan dohir. Dan merasa udah beramal. Misalkan, ayo kita sekarang ada kegiatan pengajian tuh di sana, bring naik bis. Seakan-akan kalau dia aktif ke pengajian itu langsung soleh. Seakan-akan sekarang kita kumpul-kumpul, ini mau sedekah ke Palestina. Seakan-akan dengan kumpul begitu tuh dia langsung mulia. Sholat taraweh berjamaah seakan-akan dengan amal itu langsung mulia. Dia lupa bahwa Allah tuh melihat hati, tidak hanya lihat fisik. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak lihat rupa dan hartamu, tapi Allah lihat hati dan amalmu. Hati-hati nih. Ada yang suka nyebut gini, kenapa ya saya sudah tahajud, saya sudah sholat, saya sudah baca Quran, saya sholat duha, tapi doa saya kok nggak dikabul. Itu mah gampang jawabannya. Khusyuk tidak. Oh, itu enggak berarti nggak khusyuk.
Kita itu punya ilmu, lalu beramal, suka merasa dengan amal zohir, udah jadi amal. Udah bangun malam seakan-akan ahli tahajud. Udah baca Quran seakan-akan kita sudah menjadi ahli Quran. Kita sedekah uang receh yang tidak seberapa itu seakan-akan sudah jadi dermawan. Kita ketipu oleh amal kita. Oh iya. Ini ke majelis taklim ini kalau ikhlas bagus, kalau enggak juga. Allah tahu niatnya. Mikir. Ingat tadi Mas Soleh sebelum ke sini. Nah sekarang jadi terdakwa begini. Berapa banyak coba itikaf. Lihat yang tidur. Kita lagi sholat langsung. Tidur nah. Siapa tahu beliau tidur lagi mimpi jumpa Rasulullah, hadiah dari seharian beramal soleh, kita malah menghina. Masih ingat tuh bapak-bapak dengan anak-anak mau itikaf, mas ke masjid, sepertiga malam terakhir, kata anak-anaknya, Pak, tuh lihat, orang-orang pada tidur kayak gitu. Katanya mau itikaf, tapi tidur. Menurut Bapak gimana? Menurut Bapak mah, mendingan mereka daripada kamu bangun ngomongin orang, ya kan? Ini tinggi loh ilmu si Bapak. Tahu apa urusan kita? Siapa tahu orang sudah kerja seharian, oleh Allah diberi nikmat istirahat. Siapa tahu sudah berbakti ke orang tuanya. Siapa tahu sudah nangisin dosanya. Kenapa kita merendahkan orang yang tidur? Kan? Jadi seringkali kita beramal, tapi hanya dohir, lupa ke amal hati. Dan yang paling parah, yang keempat, justru ilmu dan amal malah bikin kotor hati. Berapa banyak yang dikasih ilmu, tapi ilmunya yang jadi dia sombong, ujub, meremehkan orang. Ciri khas orang yang ilmunya kurang barokah adalah sombong. Iblis diciptakan lebih duluan. Lebih kenal Allah dari awal penciptaannya. Tapi ketika Allah menguji dengan diciptakan Nabi Adam, iblis aba wastakbaro, enggan dan takabur. Kenapa? Ana khairu minhu. Saya lebih baik dari dia. Saya diciptakan dari api, Adam dari tanah. Ini rasis pertama itu sejarahnya iblis. Hati-hati nih yang suka nyebut saya lebih baik dari orang lain. Kita tidak tahu rahasia seseorang di hadapan Allah. Benar? Benar. Ibu ada yang punya pembantu di rumah. Hati-hati, jangan-jangan pembantu ibu jauh lebih mulia daripada majikannya. Antara ibu dan pembantu tuh sama, dua-duanya ujian. Satu diuji jadi pembantu, satu diuji jadi majikan. Dua-duanya ujian. Mana yang berat ujiannya? Jadi pembantu, jadi majikan. Hah? Kok jadi mantu sih? Majikan dan pembantu disatukan. Yang mana yang berat? Majikan berat. Secara kerjaan, pembantu mungkin lebih berat. Tapi yang paling mudah tergelincir hati, itu yang berat. Majikan. Merasa lebih mulia, merasa lebih hebat, merasa berjasa, merasa berkuasa. Di akhirat mah. Majikan dan pembantu sama-sama ciptaan Allah, sama-sama diuji oleh Allah, sama-sama bekal maut, dan sama
sama-sama bekal dihisab di akhirat. Wah, kalau gitu saya mending jadi pembantu, nggak usah gitu-gitu amat ya. Makanya kalau ibu diuji jadi majikan, berbaik sangkalah. Membantu ini boleh jadi pahalanya besar. Ninggalkan keluarganya, jauh dari anak, benar? Susah ketemu suaminya, ketemu juga dikit. Belum lagi kita makan enak, segala makanan ada, sedang di keluarganya segala nggak ada. Tahu kita sekali jajan 1 juta, 2 juta, sedang gaji dia cuma 1,5 juta, nggak naik-naik. Giliran beli ayam suruh bayar dia. Nanti kalau ketemu lunas. Bu, jangan meremehkan tukang sayur, cleaning service. Sangat boleh jadi juga mereka ridho dengan takdir, kerjanya ikhlas, demi menjemput rezeki buat keluarga, mungkin lebih mulia. Makanya punya ilmu, punya amal, tidak usah merasa lebih dari yang lain. Benar? Berbaik sangkalah orang lain lebih baik di sisi Allah daripada kita. Nih kayak gini ya, lihat yang muda-muda ini tuh masih muda, unyu-unyu, dosanya lebih sedikit. Doanya lebih sedikit dari saya. Aduh, enak ya. Lihat yang sepuh-sepuh nih, berarti amalnya lebih banyak dari saya. Lihat di sana, boleh jadi lebih berbakti kepada orang tuanya. Yang ini kerjanya keras dan rezekinya sedikit, tapi dia sabar, mungkin pahalanya besar dan berguguran dosa-dosanya. Yang itu tuh kok di penjara? Di penjara mah ada yang jadi hafal Quran. Benar? Ada kan? Seseorang yang di penjara jadi hafal Quran. Udah gitu keluarnya tuh malah orang rebutan ngundang ceramah, dihormati. Ada kan? Pertanyaannya, kenapa ibu-ibu belum hafal Quran? Itu aja. Berarti belum. Siapa yang ngomong itu? Istighfar. Belum menghafal. Ustaz dosa nyebut AA katanya yang dosa karena AA menjebak ya. Emang sih saya ngarep-ngarep jawaban itu. Bu, Pak, dah. Jangan sampai sholat nganggap remeh. Kita ke masjid nih. Lihat tetangga belum ke masjid. Kenapa gitu? Siapa tahu emang kita ke masjid karena kita jago ke masjid? Enggak. Kita bisa ke masjid itu hidayah taufik Allah. Kalau enggak ditolong Allah, tidur kita subuh tuh. Beneran. Kita bisa begini tuh Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apapun yang ada padamu dari Allah. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Kebaikan apapun yang ada padamu dari Allah. Jadi kita bisa ke masjid, nggak usah menghina yang belum ke masjid. Dan dicabut juga taufiknya, kita nggak akan ke masjid lagi. Nauzubillah. Mendingan diajak, mau kemana ke masjid yuk, nggak mau soleh banget. Nggak usah sakit hati. Mau kemana Pak Haji? Ke masjid, Pak Haji, amin. Tinggal begitu. Tapi saya tiap itu ngejemput dia nggak mau aja. Terus aja. Dan pahala bagi kita ngajak orang. Yang membuat orang ke masjid bukan ajakan kita. Hidayah taufik Allah. Tugas kita ngajak, benar? Enak. Makanya jangan sok soleh, solehah dengan bisa belajar. Jangan menjasa mulia dengan bisa beramal. Ini yang udah umroh. Jangan sampai lihat yang belum umroh tuh seakan-akan belum utuh kehidupannya. Karena kalau haji pulangnya kan disebut ha. Kalau umroh pulangnya disebut om. Enggak perlu begitu.
Udahlah, kita mending jangan menonjol-nonjolkan diri, betul? Hati-hati, hati-hati. Yang enak itu, kata Imam Hasan Al-Basri, semoga Allah merahmati beliau, tidaklah keluar dari rumah, melihat orang Islam lain dengan prasangka baik, jangan-jangan orang ini lebih mulia. Kita beres nih ngapalin Quran, dapat 5 juz, pas ada imam, bacaannya kurang bagus, sudah tua, benar tapi kurang sempurna. Hah, tua-tua gitu, kok bacanya kurang jelas ya? Sholatnya lebih banyak dari kita. Tapi saya sudah hafal 5 juz. Mungkin beliau sudah mengamalkannya lebih banyak. Kita baru ngapalin. Ingat ya, baca Quran tuh panjang ceritanya. Terlalu semangat. Minum ya? Minum-minum aja, mana disuruh hadirin. Saya lupa mau ngebahas itu. Dah tenanglah. Penting jadi ilmu. Bismillah. Masya Allah, Masya Allah. Ini air kelapa dicampur jeruk. Masya Allah. Saya tidak tahu yang mensterilkan dari bakteri siapa. Yang mengukur pH-nya jadi 7, saya tidak tahu. Demi Allah. Kelapa, air kelapa, kelapanya di atas. Airnya naik ke atas. Masuk ke dalam batok kelapa. Luar biasa. Gimana bisa naik begitu tingginya? Sengaja oleh Allah dibuat pohon kelapa tinggi, tidak seperti pohon cabai. Supaya kita makin kagum bagaimana air bisa naik ke atas. Kalau pohon cabai kan pendek, nggak aneh. Ada. Harusnya itu juga bikin dekat dengan Allah. Ada yang ketiga nih. Nikmat yang Allah beri, tapi kita tidak menyadarinya. Kayak minum tadi. Minum gelegek-gelegek. Nggak ingat betapa rumitnya makanan ini sampai ke sini, betul? Dan ada yang alhamdulillah sampai masuk ke sini, dia nggak sadar dari sini masuk ke sini siapa yang ngurus. Dimasukin dikit aja salah alamat, kebesekan. Apa nama bahasa Indonesia tuh? Keselak, tersedak, hanya gitu. Dan jarang bersyukur, kayaknya masuk teh sebagai kewajiban. Udah gitu, nanti ngasih tahu. Untung dikasih tahu waktu mau keluar. Coba, itu nikmat kita mau pipis tuh. Coba nggak dikasih tahu. Malu. Presiden lagi pidato, oh Pak, udah Pak. Masya Allah, fabi ayyi ala, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Aduh, Masya Allah. Begitulah hadirin sekalian. Jadi belajar ini harus lurus niat dan sungguh-sungguh ingin paham ya. Bukan asal tahu. Kalau dengar satu ayat, buka lagi di rumah. Dan pegang itu. Oh, saya mau mengamalkan ini. Udah nggak usah semuanya, dan nggak mungkin semuanya sekaligus ya. Saya mau mengamalkan tiap minum, saya sangat bersyukur. Pegang dari ceramah ini, tidak mungkin kita tidak bisa semuanya langsung diamalkan. Tapi comot dan tekad bermujahadah. Karena kalau pulang dari sini, tidak ada riadoh, melatih diri, tidak ada mujahadah, nggak jadi ilmunya, nggak berubah. Jelas, Mak? Aki, kalau nyebut Aki saya nyari teman. Ki, buat yang muda kok disebut Aki, berarti doa panjang umur deh. Kalau saya udah pernah muda. Bukan supaya istri jadi baik ke kita, bukan supaya istri jadi sayang. Enggak. Kita berbuat baik kepada istri. Khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu
Kamu yang paling baik kepada keluarganya, kepada istrinya. Dah, perkara istri nggak menghargai, itu mah coupling beliau dengan Allah. Kita mah ibadah, enak hidup. Itu zikir hadirin. Makanya orang yang selalu meluruskan niat itu enak hidupnya tuh. Nggak capek, nggak ribet hatinya. Orang mau tahu, mau tidak tahu, sama Allah tahu. Orang mau berterima kasih atau tidak, terserah. Yang penting diterima Allah. Orang mau balas budi atau tidak, itu bukan urusan. Itu mah Allah yang ngatur. Yang penting saya diterima oleh Allah. Anteng itu zikir. Diberi nikmat, syukur terus. Dah makan enak tuh Bu. Tahu nggak makan enak tuh apa? Makan apa? Makan hati lagi. Ibu bikin gemes aja. Makan enak tuh yang gimana? Apa? Cara makan enak tuh sederhana. Lapar. Makanya yang jarang lapar mah nggak enak terus makannya. Bikin lapar. Kurangin makanan, ketemu air dikit aja. Alhamdulillah. Ketemu korma hanya separuh. Alhamdulillah. Bikin lapar diri kita. Ketemu dengan makan, itu nikmatnya luar biasa. Mau tahu yang lainnya makan enak apa? Gratis. Ini jiwa du'afanya terlalu lengket. Salah. Makan enak itu adalah qanaah, puas dengan apa yang ada. Kita capek mikirin yang enggak ada. Duh, kalau ada sambal makin enak. Jadi enggak enak. Sambalnya kurang pedas, jadi enggak enak. Katanya di sana lebih enak. Jadi muntah. Puas, nikmati yang ada. Alhamdulillah. Enggak ada komplain terhadap yang ada. Itu nikmat. Beneran. Allah tidak nyimpan nikmat di lidah. Cuman segini. Beres. Tapi itu itunya ditatanya indah. Ditata tuh sebelum masuk. Coba punya beberapa kumpulin lagi. Beda. Nafsu kita melihatnya kan. Benar. Benar tidak? Saya juga suka lihat restoran. Wah ditata sebelum masuk nih. Udah masuk, tata lagi oleh kita. Mual. Makanya jangan ketipu oleh lapar mata, lapar hidung, lapar lidah. Tapi qanaah, puas, syukuri yang ada. Baru enak. Mau tahu satu lagi yang bikin enak apa? Mana yang bikin ibu bahagia? Ditraktir atau nraktir? Susah jawabannya. Tergantung jiwa kedua apaannya ya. Yang lebih nikmat itu adalah memberikan kebahagiaan ke orang lain. Kita ditraktir ya senang, tapi senangnya dangkal. Karena kita baru nyenengin diri sendiri. Tapi kalau Bu, ibu masak di rumah, yang enak, bawa. Kayak, ayo silakan yang mau makan, yang lapar-lapar, antri, layani. Ibu bekal melihat dengan mata kepala sendiri. Orang yang sangat bahagia dapat makanan yang mungkin di rumahnya tidak ada. Boleh enggak dibungkus buat anak saya? Oh boleh. Lihat orang nikmat makan yang jarang dia makan, itu enggak akan bisa terbayarkan
oleh nikmatnya makan di restoran. Kalau kita makan di restoran mah nikmatnya cuma di sini, belum tentu ke sini. Tapi ngasih makan orang, to'amu miskin atau yang lain, makanya punya makanan tuh jangan dikumpul-kumpul, apalagi udah makin tua kayak kita, bukan kayak kita, kayak saya lah, ya nggak? Saya nyari teman nih. Astagfirullahaladzim. Udah, daripada segala dikumpul-kumpul, bagi-bagiin aja kalau mau bahagia, ya. Dan nggak usah sibuk diposting terus. Sesekali boleh, tapi Ibu kenapa ketawanya gitu? Udah mau uang orang lain, orang kita yang mejeng, padahal kita nggak ikut nyumbang, malah ikut makan lagi. Ayo hadirin, nih. Jadi kembali ke yang tadi, kalau mau kita jadi orang yang rajin bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin, kita berusaha berbuat, tapi kalau udah jadi hilang kitanya. Jadi ada 4 ya zikir yang paling dalam kehidupan. Dapat nikmat apapun selalu bersyukur, itu zikir. Kayak tadi minum, makan, apapun. Nafas. Yang kedua, kalau giliran ada yang tidak cocok, nah sabarlah. Alir saja. Nggak usah rewel. Suami marah. Marah ya udah dengerin aja. Lebih cepat selesainya. Terbalik nih. Ibu-ibu marah ke suami, bapak sabar aja. Nggak usah dijawab. Bicara dong Pak, jangan diam aja. Ya, aduh, kan pasti serba salah. Iya Bu, saya sedang berusaha merenungkan pendapat Ibu. Apa yang Ibu katakan itu bagus sekali, sangat. Nah gitu dong. Jadi suami teh, saya akan berusaha berbuat. Dari dulu berusaha, tapi mana buktinya? Insya Allah. Doakan atuh. Saya juga dari ngedoain terus. Terima kasih ya Bu. Ini lumayan ada hadiah. Nggak usah bertengkar, mau ngapain? Kita nggak akan bisa mengubah hati orang, betul? Betul? Nah, sabar, jalanin saja. Hujan pasti berhenti. Badai pasti berlalu. Malam pasti ganti jadi siang. Pesta pasti usai. Ujian ada waktunya. Fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri. Jalanin aja, ya. Jalanin aja. Ada kok. Semua musibah yang menimpa kita, izin Allah. Sudah diukur oleh Allah. Allah tahu keadaan kita lebih tahu dari kita sendiri. Enggak usah didramatisir, ngalir saja. Enggak usah banyak komen. Ridho, ya Allah, saya terima episode ini. Ampuni saya ya Allah. Saya yakin semua ini karena dosa-dosa saya. Ampun ya Allah. Dah ngalir saja. Mau diapain saja diri kita. Kita ini milik Allah. Dan Allah selalu melakukan yang terbaik kepada yang beriman. Gak apa-apa. Perih, sakit, diambil, ngalir saja. Udah diukur semuanya. Pasti ada balasan yang sempurna. Kalau malam lagi pekat, gak usah nunggu pagi. Pagi itu ada waktunya. Tahajud saja. Ya. Ini serius. Om kan udah ngalamin. Kenapa jadi om? Dipuji rame-rame udah. Dicaci maki rame-rame udah. Berbulan-bulan, bertahun-tahun. Kata guru saya, sudah nggak ada masalah. Tobat aja terus, nggak usah mikirin. Semuanya udah diukur oleh Allah. Yang bahaya tuh cuma satu, nggak bisa tobat. Udah, nggak usah mikirin apa-apa selain dosa. Minta ampun, amal perbaiki. Nanti juga waktunya selesai. Demi Allah, Pak.
Gantinya pesantren jadi bagus. Masya Allah, sesuatu yang nggak pernah bisa dilakukan dulu. Makanya sekarang mah nggak ribet hidup mah, udah ngalir leh. Show must go on. Apa artinya? Jangan bersikap on. Ya. Diberi nikmat, syukur. Man, barang siapa, lam yaskulil qalil, lam yaskulil kathir. Barang siapa yang tidak bisa mensyukuri yang kecil, dia tidak akan bisa mensyukuri yang besar. Dengerin itu sabda Rasul. Man, dan barang siapa, lam yaskurin nas, lam yaskurillah. Yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia, tidak bisa bersyukur ke Allah. Nah, yang kecil-kecil syukuri. Ya. Kasih minum oleh istri, terima kasih Bu, semoga jadi bidadari dunia akhirat. Ada maunya, jangan terima kasih sekecil apapun. Sekecil apapun, alhamdulillah, terima kasih. Gitu. Allah nanti yang akan membesarkan. Diberi ujian, ridho, istighfar, syukur, ikhtiar. Gitu aja. Dan nggak bisa diapa-apain kalau Allah nggak nolong, nggak bisa, Pak. Jalanin, innallaha ma'as-sabirin. Semuanya udah diukur oleh Allah, ya. Nggak usah pengen cepet-cepet galah. Mending kita nikmati episode itu. Ada waktunya kok. Ketika kita berbuat, luruskan niat di Allah karena Engkau. Dan yang keempat, kalau tergelincir, segera taubat. Itu zikir. Ampun ya Allah, saya ngaku mata tidak terjaga, astagfirullah. Tadi lihat HP sejam, 2 jam. Kalau Quran seayat 2 ayat aja udah tidur, astagfirullah. Ya Allah, udah beli lagi kerudung baru, model baru ini. Tiap hari bukan menanti keridoanmu, tapi menanti paket, astagfirullah. Bukan. Astagfirullah, ya Allah, astagfirullah, ampun, ya Allah, tadi saya kebanyakan ngomong, astagfirullah, tadi saya kurang berterima kasih. Tadi ada orang kelihatannya susah sekali jualannya, kurang laku. Kenapa nggak saya beli? Kenapa masih saya tawar? Astagfirullah. Harga 5.000 ditawar 2.000. Astagfirullahaladzim. Padahal dia juga udah jual modal. Astagfirullah. Pas turun astagfirullahaladzim. Tadi ada selop ibu-ibu saya sepak. Kemudian masuk ke dalam toilet. Astagfirullah. Saya lari. Astagfirullah. Astagfirullah, waktu ke toilet umum yang jaganya lagi nunduk, saya ngeblecet ke belakang, jadi nggak boleh dong. Istighfar, ayo Banyak dosa, tiap ketemu orang tuh peluang jadi dosa, tiap bicara itu peluang jadi dosa, benar? Apa ibu pikir duduk ini nggak jadi dosa? Dosa, lihat kerudung yang di depan, perasaan bulan lalu yang ini kerudungnya pakai, didosaan. Yang aman itu memang tidak terlalu sering ketemu orang. Dan kalaupun ketemu nggak usah banyak bicara. Tiap bicara tuh potensi jadi dosa. Ibu, pakai minyak wangi apa? Kok kayak bau pesing? Oh, jadi luka. Udah, nggak usah banyak ngomong. Dari tadi ngomong terus, ya udah sekarang berhenti. Demikianlah hadirin sekalian. So, atau mau nanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Saya hanya pesankan 2 itu. 1 terus belajar, dan yang kedua mujahadah, mengamalkan dan mengendalikan nafsu. Plus yang 4 tadi, coba zikir yang 4 tadi. Selalu bersyukur aja tiap dapat nikmat. Dan kalau lagi ada yang nggak cocok, nggak enak, yang sabar, ya jalanin aja, sing sabar, itu pasti kebaikan kok. Kalau berbuat baik, sing ikhlas, ya Allah, karena Engkau. Yang keempat,
Ampun, ampun, ya Allah, ampun. Dah, kalau nggak ada yang nanya, udahan. Bapak mau nanya? Ya, boleh. Ibu ada yang mau nanya kah? Sabar, ya. Sambil sedekah ya. Bismillah ya Allah yang maha melihat, jadikan sedekah ini benar-benar yang Kau terima. Penggugur dosa, penolak bala, pembuka janji dan jaminanmu. Taqabbal minna ya karim. Amin ya rabbal alamin. Mana qatat sadaqatun min mal. Tidak akan berkurang harta dengan sedekah. Selain nambah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AA, perkenalkan saya Alma Januar Putra, dipanggilnya seringnya Master Alma, dan saya ini titelnya ST nih. Santri TV, ngaji sama AA dari TV dulu, dari RCTI, dari mulai saya jadi yatim, saya lulus SD, papa saya meninggal, jadi yang menggantikan papa saya nasihatin saya tuh AA. Alhamdulillah. Ya, jadi saya juga ada cerita yang unik sekali. Terima kasih banyak sebelumnya AA, sebelum saya bertanya, karena buku AA yang ini, yang apa adanya ini, saya dulu sekolah di daerah Blok M sini ya, dan naik 610, Metro Mini 610, pulang ke Pondok Labu, itu saya mau ditusuk orang, sama 7 orang anak-anak, tapi karena saya sambil ngaji Quran dan bawa buku AA ini, waktu itu mereka nggak jadi nusuk, karena nggak jadi malak. Wah, ini santrinya Agim katanya, pada turunnya di Dibes itu, di Bes Fatmawati. Terima kasih banyak, ya. Alhamdulillah, karena buku ini saya mohon izin nanti minta tanda tangan AA, dan kisahnya pun saya taruh di buku saya, kisah saya diselamatkan bukunya AA, dan saat ngaji pulang gitu. Ya, saya minta tanda tangan AA nanti ayah. Tantangan sendiri ya. Ini soalnya buku udah saya simpen dari 2003. Saya aja malu lihat buku itu ya. Lebih ganteng sekarang. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, dari ini. Alhamdulillah. Ini masih kita jadi ain. Alhamdulillah. Ya, saya mengikuti semua nasihat. Contohnya dagang, sekarang saya juga dagang, dan setelah dagang dan alhamdulillah berhasil mengikuti 3M, 5S, manajemen kolbu AA, yang belum kesampaian nih kolbun salim yang tahap maksimal gitu karena makin akhir zaman gini makin banyak yang memfitnah. Kita berbuat baik difitnah, bahkan yang memfitnah, yang mau membunuh kita itu, yang menusuk kita itu adalah orang-orang yang kita bantu, yang sering kita lakukan kebaikan terhadap dia dan keluarganya. Itu bagaimana karena medsos juga kita dihantam secara langsung juga, makin akhir zaman ini makin parah fitnahnya. Mohon izin mohon jawabannya atas segala fitnahan terhadap diri kita yang sangat kejam itu. Terima kasih Bagaimana caranya? Apa yang kejam? Ya kan membunuh kita, membunuh nama baik kita, membunuh semuanya. Oh iya? Kenapa pusingin nama baik ya nggak? Mending kena pikirkan bagaimana kita dicintai Allah. Jangan ribet sama manusia, nggak ada masalah. Ya nggak? Nabi aja yang mulia dihina, masa kita yang hina asli nggak ada yang menghina, ya kan? Benar tidak? Relax saja, sama orang mah nggak ada yang gawat. Yang penting kita aja berbuat baik. Kalau kita harus mati ya mati, nggak apa-apa. Kalau sudah waktunya dibunuh, bisa syahid kalau kita benar, betul tidak? Nggak ada bahayanya perbuatan orang ke kita, yang bahaya tuh dosa kita. Diberi nikmat tidak syukur, bahaya. Diberi cobaan gak sabar, bahaya. Berbuat baik tidak ikhlas, bahaya. Bikin dosa tidak tobat, bahaya. Apa urusan sama orang? Fitnahnya diklarifikasi nggak? Terserah. Kalau mau sok. Kalau jadi solusi, tapi kalau nggak biarin. Om kan udah sering difitnah dari itu. Pusing-pusing klarifikasi sama lempeng kecuali kalau itu bisa membantu orang tercegah dari kemungkaran, ya. Misalkan orang ini error, ngomong jelek terus, mau ngapain klarifikasi sama orang yang error, ya. Udah tenang tobat. Kenapa tobat? Karena semua kepahitan diundang oleh dosa. Daripada mikirin kelakuan orang yang jelek, mending pikirin kelakuan sendiri yang jelek. Ya, terima kasih. Nggak usah ribet mikirin orang, tobat.
Syukran jazakumullah khairan kasih barakallahu fikum. Terakhir saya mohon izin karena alhamdulillah dagangan saya cukup berhasil. Saya mohon izin kalau ada santri di Darul Tauhid yang memang kurang beruntung, saya izin nanti ingin memberikan beasiswa kuliah sampai lulus sarjana insyaallah. Untuk santri-santri yang membutuhkan insyaallah. Jangan tepuk tangan. Insyaallah. Ini kebiasaan. Mohon izin nanti saya boleh. Terima kasih sebelumnya. Syukran. Masya Allah. Terima kasih, jazakallah khair. Ya. Baik, lanjut. Dua lagi udah ini udahan ya. Kita tuh udah ini Ramadan bukan? Enggak. Kita ada ketemuan lagi nggak di bulan Ramadan? Libur. Selasa 4 Maret kalau masih hidup ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sari dari Jagakarsa. Ini saya kadang saya itu prihatin melihat seorang ibu yang lelah dan menyusui anaknya, apalagi dia seorang single mom. Yang mau saya tanyakan, apakah ada pahala yang sangat besar untuk semua single mom? Single mom teh orang ibu yang nggak ada suami, tapi mengurus anak. Baik. Dan maaf, saya pernah posisi sebagai single mom dengan 2 anak. Pernah seperti itu? Ya. Sekarang udah nggak single mom lagi? Alhamdulillah. Ya, sekarang sudah double. Iya. Baik. Ya. Semua kejadian dalam hidup adalah ujian. Belum punya jodoh, sudah punya jodoh, belum punya suami, sudah punya suami, kenapa lebih keras jawabannya? Belum punya anak, sudah punya anak, banyak anak, sehat, sakit, dicaci, dihormati, semuanya ujian. Banyak kita merasa ujian yang berat itu yang tidak cocok dengan keinginan. Padahal yang cocok dengan keinginan itu ujian lebih berat. Semuanya ada pahalanya. Makanya gimana supaya lulus? Sekecil apapun dapat kebaikan dari Allah, syukur. Lulus. Kalau lagi diuji seperti single, udah pasti ada perhitungannya. Allah yang menakdirkan waktu jadi single mom ini. Nggak ada kejadian tanpa izin Allah. Allah melihat setiap saat. Allah mengetahui semua keperluan. Allah tahu kesepian di hati. Allah tahu setiap rintihan. Allah tahu setiap keinginan dan harapan. Tidak ada satupun yang tidak diketahui Allah. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi baik di bumi maupun di langit. Jalani episode seperti itu. Allah menghitung segala-galanya setiap saat. Ridho, ya Allah saya terima takdir saat ini sebagai orang tua tunggal. Berikan saya kemampuan menjalaninya. Doa, minta pendamping, doa. Tapi jangan, ya Allah kenapa sih belum aja? Gak usah gitu, diam. Belum waktunya nggak akan terjadi. Kalau sudah waktunya akan terjadi. Semuanya ada waktunya. Kalau belum waktunya pagi, nggak usah nunggu pagi. Tahajud aja yang bagus. Jalanin. Ridho, istighfar, syukur. Kenapa syukur? Syukur. Masih punya single mom berarti punya anak yang diurus. Benar? Berapa banyak yang tidak punya anak dan sangat ingin anak?
Tapi saya sendirian aja, nggak ada yang ngeganggu, bisa tahajud, benar? Itulah. Semuanya ada episode masing-masing. Dan tiap orang, ini segini banyaknya, ini couplingnya beda-beda nih. Kelihatannya sih rada dandan, aslinya mah uruwet pikirannya. Ya nggak? Loh iya, ini setiap orang ini punya coupling episode masing-masing. Benar atau benar? Nggak usah ngebanding-banding, nggak usah ngebanding-banding. Ibu mah enak apa ya nggak? Beda. Oh itu rumah bagus, keren. Belum tentu kita punya rumah itu jadi bahagia. Ada tuh sepasang santri disuruh ninggalin rumah. Sok, nggak usah nyewa, nggak usah apa, asal bayar listrik aja, bayar air terserah ya. Tinggal rumahnya bagus, keren. Cuman sebulan kapok. Listriknya 7 juta, gaji dia 4 juta. Ini masa ngemut kabel seharian? Udah, kita ada dosis masing-masing ya. Ibu, nggak usah ngobrolin orang lain. Nggak usah pengen tahu urusan orang. Urusan sendiri aja belum kepikiran benar. Jelas, mak-mak? Nggak usah segala nanyain. Bu, gimana sih? Kamu ngapain? Ini mah ada orang telepon. Hah? Gimana? Ada apa? Langsung si ibu, ada apa bu? Ada. Diam. Mau ngapain pengen tahu urusan orang? Hah? Ibu, nggak usah segala pengen tahu. Kenapa ya artis itu nikah sama itu? Udah jodohnya. Beres. Enak hidup simpel. Asli loh bu. Saya kemarin nunggu tanggal 29 Januari itu ada cekot. Jangan-jangan pas 6 meninggalnya gitu. Sekarang udah bonus beberapa hari nih. Tapi gara-gara ingat meninggal terus ya, jadi nggak mau dipakai sia-sia waktu tuh. Mau ngapain segala tahu, betul tidak? Kalau yang kita tahu itu tidak ada manfaatnya bagi dunia dan akhirat kita. Kecuali manfaat silahkan. Udah Selamat Lebaran. Kalau mau minta maaf jangan nunggu Ramadan, sekarang aja. Emang hidup Ramadan? Belum tentu hidup kita. Kalau mau sedekah-sedekah dari pas awal Ramadan, bagiin sarung dan sebagainya tuh supaya dipakai selama Ramadan. Ini mah Lebaran baru dibagi. Udah selesai Ramadannya. Sekarang ya. Nanti gimana doa? Kalau udah Lebaran berarti sarungnya udah jelek. Kasih lagi. Enak tuh, dasar pelit baru juga rencana udah pelit. Berat kita ini. Ibu-ibu, jangan suka iri sama orang lain ya. Nih tes iri atau tidak. Bu, mau nggak pulang dari pengajian ini masing-masing dikasih 5 juta rupiah? Udah gitu dikasih ongkos ke Singapura, nginep 3 hari di sana, dibekelin $1.000. Mau? Mau tidak? Senang tidak? Nah, sekarang bapak-bapak ya, Pak pulang dari sini, bapak-bapak masing-masing dikasih oleh-oleh 50 juta per orang ya. Udah gitu bapak dikasih ongkos umroh. Apa? Tuh dengki kan. Kelihatan nggak ada yang bahagia. Ini kita mah dengar cerita ngarang aja dengki. Itu saya lihat aja, ya harusnya itu teh bahagia. Kenapa? Nah ini penyakit. Hanya ngarang aja dengki, bayangin. Siapa yang mau ngasih? Ya Allah, astagfirullah. Istighfar ibu-ibu, saya kan tadi ngelirik, nggak ada yang bahagia kan? Begitu katanya lelaki mau diberi 50. Siapa yang mau ngasih? Itu mengarang. Ya.
Jangan ya, astagfirullah. Ngaku, dengki nggak tadi? Nggak ngaku lagi, ayah udah. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, astagfirullah, ya Allah. Terima kasih Ibu Bapak, selamat menikmati Ramadan, perbanyak belajar dan praktekkan. Ya. Bermujahadah mengendalikan marah, bermujahadah memaafkan orang, urusan jangan dibikin ribet. Ya. Maafkan, maafkan, maafkan. Buat urusan jadi lebih sederhana, lebih mudah, jangan dibuat ribet. Setuju? Entengkan dunia ini. Urusan uang, barang, tetek bengek gak ada apa-apanya. Nggak worth it untuk bikin bertengkar. Ya, Bapak pulang ke rumah, kursi diganti oleh ibu jadi pink semua. Biarin, biarin, biarin. Bapak dikasih kopea di sini rumbe-rumbe, alhamdulillah. Makan keasinan, alhamdulillah. Pokoknya dunia ini nggak ada apa-apanya untuk bikin kotor hati pada diri kita. Setuju? Jangan marah-marah. Maafkan, maafkan, balas dengan kebaikan. Hidup bahagia itu sederhana sekali. Lakukan yang Allah sukai dengan ikhlas. Jawab, mana yang akan bahagia? Senyum atau cemberut? Tinggal senyum. Mana yang bikin bahagia? Berbaik sangka atau buruk sangka? Tinggal baik sangka aja. Enak. Mana yang bekal bahagia? Mencari-cari kesalahan orang atau mensyukuri kebaikan orang? Nyari-nyari kesalahan, gak ada perintahnya. Yang disuruh itu berterima kasih. Dengerin. Bu, Pak, mana yang bikin bahagia? Senang sedekah atau minta-minta? Udah, sedekah aja. Apa yang Allah perintahkan, di sana bahagia itu. Bukan capek dengan kesalahan dan dosa. Ya, yang penting ikhlas. Enak hidup. Nggak ribet kok. Kita lagi nunggu jemputan malaikat maut. Nggak usah pakai ribet. Setuju? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah ya Allah, wahai yang maha mendengar, hujamkan pada diri kami hanya ilmu yang manfaat ya Allah. Jauhkan dari diri kami ilmu yang tidak manfaat. Ya Allah, bimbing kami agar bisa mengamalkan ilmu. Bimbing kami agar bisa menyampaikan ilmu. Ya Allah, jadikan diri kami menjadi bukti indahnya agama. Wahai yang maha tahu semua dosa dan aib, ampuni semua dosa dan aib kami. Hapuskan sekelam apapun masa lalu kami. Ya Rabb, ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini merasakan nikmat iman. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, kami mohon kepadamu iman yang sempurna, keyakinan yang benar, hati yang khusyuk, lisan yang selalu basah menyebut namamu. Tolonglah ya Allah, agar sepanjang hayat ini selalu ingat padamu, senantiasa bersyukur, dan bisa mempersembahkan ibadah terbaik untukmu. Ya Allah, jadikan kami anak yang bisa menjadi jalan kebahagiaan bagi ibu bapak kami di dunia wal akhirat. Jadikan kami orang tua yang bisa mengantarkan anak-anak, keluarga menjadi hamba yang Engkau ridhoi. Ya Allah, jadikan kami menjadi jalan rezeki bagi hamba-Mu yang fakir, jalan kebahagiaan bagi hamba-Mu yang susah, jalan kecukupan bagi hamba-Mu yang kekurangan. Pilih kami ya Allah menjadi jalan kebaikan, namun pelihara hati ini agar benar-benar ikhlas. Ya Allah, jadikan sisa umur ini penuh barokah. Berikan kami umur di bulan Ramadan ini ya Allah.
Jadikan Ramadan ini benar-benar mengubah hidup kami menjadi hamba yang Engkau ridhoi. Berikan kesehatan ya Rabb, sehingga bisa menikmati ibadah di bulan penuh berkah. Titipkan kepada kami berbagai karunia-Mu, agar kami bisa berbagi kepada hamba-Mu. Ya Allah, jadikan Ramadan ini benar-benar menjadikan kami menjadi hamba yang Kau cintai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Rabb, tolonglah saudara kami di Palestina khususnya ya Allah, dan di beberapa tempat di tempat lain yang Engkau menyaksikan segalanya. Berikan kemenangan seperti yang Engkau janjikan kepada orang beriman ya Allah. Jadikan menjadi bukti-bukti kekuatan keimanan dan amal soleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah ya Allah. Terima kasih hadirin, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di Masjid Pondok Indah hari Ahad besok 9 Februari. Pindahan dari Istiqlal ya. Hah? Benar kan? Benar. Tanggal 9 hari Ahad. Demikian kajian Al-Hikam kita hari ini. Terima kasih atas